Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrea Fenrika Dia dengan NIM 5514-3053 dari kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, yang dimana kami merancang bangunan bentang lebar dan saya mengambil fungsi teater pertunjukan seni. Pada teater ini saya menamakan suara teater dengan ekspresi metafora bentuk dalam seni pertunjukan. Dimulai dari latar belakang itu sendiri, teater seni ini merupakan ruang ekspresi yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah pertunjukan, tetapi juga sebagai media komunikasi antara seniman karya dan penikmat seni. Oleh karena itu, perancangan bangunan teater ini menuntut pendekatan arsitektur yang mampu menyampaikan makna, emosi, dan identitas seni itu sendiri. Tema metafora diterapkan dengan mengangkat bentuk dan elemen arsitektur sebagai representasi dari makna tertentu, sehingga bangunan mampu berbicara kepada penggunanya. Masa bangunan, struktur, dan material dirancang sebagai perwujudan metafora yang terinspirasi dari dinamika seni pertunjukan, yaitu mengalir, ekspresif, dan penuh emosi, serta merepresentasikan suara sebagai inti dari aktivitas teater itu sendiri. Lalu selanjutnya masuk kepada data dan analisis tapak. Lokasi ini berada di Jalan Prof. B.J. Habibie, Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Site ini menghadap ke arah timur yang menjadi tempat terbitnya, dan pada bagian belakangnya menjadi tempat tenggelamnya matahari. Lalu masuk kepada luasan tapak yang luasnya mencapai 36.000 meter persegi atau 3,6 hektar, dan KDB diambil 40%, sehingga menjadi 14.000 meter persegi atau 1,4 hektar. KLB-nya 1,0 atau 36.000 meter persegi atau 3,6 hektar. Luas yang bisa terbangun yaitu 14.400 meter persegi diambil 40% atau 1, jadinya 1,4 hektar. Lalu luasan tapak yang terbangun jadi 21.600 meter persegi diambil 60% atau 2,1 hektar. Selanjutnya masuk kepada isu dan permasalahan pada tapak ini. Pertama, mulai dari isu, lokasi strategis belum dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan budaya. Lalu peran pada bangunan sebagai wadah aktivitas dan identitas itu belum ada. Lalu tantangan lingkungan dan iklim terhadap kualitas ruang juga itu menjadi salah satu tantangan pada set ini. Lalu permasalahannya, ruang pertunjukan seni belum terwadahi secara optimal. Lalu belum adanya desain bangunan yang mampu merespon kenyamanan termal, akustik, dan kelembaban lingkungan secara maksimal. Lalu yang ketiga, tapak belum mampu menghidupkan kawasan sekitar dan menciptakan dampak ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selanjutnya masuk kepada identifikasi pengguna. Pada identifikasi pengguna ini terbagi menjadi 3 jenis pengguna, yaitu pengunjung atau penonton teater itu sendiri, lalu ada pemain pertunjukan, lalu ada pengelola atau pengurus gedung teater itu sendiri. Lalu selanjutnya masuk kepada analisis SWOT. Di analisis SWOT ini ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dimulai dari kekuatan pada site ini atau Strange, yaitu lokasi tapak cukup strategis untuk menjadi lokasi terpilih pada pembangunan teater karena lokasinya dekat dengan sarana pendidikan dan dekat dengan pusat kawasan yang menjadi landmark pada lokasi tersebut. Landmark pada lokasi tersebut yaitu berada di dekat sekali dengan site ini, yaitu Tugu Center Point yang menjadi landmark pada kawasan tersebut. Lalu tepat di depan site ini ada sarana pendidikan atau sekolah yang menjadi sasaran utama teater itu sendiri.
karena siswa bisa belajar seni pada teater seni pertunjukan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada kampus 4 Universitas Negeri Gorontalo menjadi sarana pendidikan dan menjadi sasaran utama. Sasaran utamanya itu mahasiswa. Lalu masuk kepada kelemahan atau weakness, yaitu belum tersedianya fasilitas pendukung seni pertunjukan di sekitaran kapal, lalu ketergantungan pada desain akustik dan teknis yang kompleks. Lalu yang ketiga, aktivitas bangunan ini cenderung ramai hanya pada waktu pertunjukan saja. Lalu ada peluang pada tapak ini yaitu meningkatkan pariwisata budaya dan ekonomi kreatif daerah, lalu menjadi pusat kegiatan seni, festival, dan event berskala regional, lalu pengembangan ruang publik sebagai tempat interaksi sosial masyarakat, kolaborasi dengan komunitas seni, pendidikan, dan UMKM lokal, terakhir potensi integrasi konsep arsitektur kontemporer dan berkelanjutan. Lalu masuk kepada ancaman, yaitu kurangnya minat dan literasi masyarakat terhadap seni pertunjukan, lalu persaingan dengan ruang hiburan komersial lainnya, risiko kebisingan terhadap lingkungan sekitar, ketergantungan pada dukungan kebijakan dan pendanaan pemerintah, lalu dampak iklim tropis yaitu panas, hujan lebat terhadap kenyamanan bangunan sendiri. Lalu masuk kepada kondisi tapak, di mana jalur akses utama berada di depan site yang menjadi akses lalu lalang kendaraan dengan lebar 7 meter. Lalu site ini merupakan area persawahan dengan kondisi tanah lunak hingga sangat lunak, terutama pada lapisan atas karena jenuh air. Lalu yang ketiga itu jaringan listrik dan telekomunikasi pada saat ini cukup memadai. Lalu pada saat ini merupakan faktor utama paling besar, tingkat kebisingan paling besar karena menjadi akses lalu lalangnya kendaraan. Selanjutnya masuk kepada konsep bentuk, konsep site, dan tema pada bangunan ini sendiri. Bangunan ini dirancang sebagai representasi suara yang membeku dan membentuk dalam bentuk arsitektur. Konsep ini diterjemahkan melalui massa bangunan yang dinamis, melengkung, dan berlapis, menyerupai gelombang suara, resonansi, dan getaran yang menjadi esensi pertunjukan. Lalu bentuk bangunan ini dinominasi oleh bidang lengkung dan lipatan yang mengalir, menciptakan kesan gerak dan energi. Lalu bentuk ini terinspirasi dari siluet topi koboi yang memiliki karakter melengkung, melebar, dan protektif. Lalu masuk kepada zoning pada site ini. Yang pertama ada zona publik, semi privat, dan servis. Publik ditandai dengan warna hijau, yang dimana ruang publik ini sama dengan ruang terbuka atau ruang parkir, dan masuk pada lobby juga masih menjadi ruang publik. Lalu masuk kepada ruang semi privat, yang dimana ruang semi privat ini berfungsi sebagai ruang teater itu sendiri dan ruang konser, tapi skalanya lebih kecil dari ruang teater itu sendiri. Lalu ada ruang privat terletak di lantai 2 bagian atas, ruang servis terletak di depan ruang teater dan ruang konser. Lalu selanjutnya masuk pada tema. Ini saya mengambil tema arsitektur metafora, yang dimana suara teater ini dirancang teater suara ini dirancang dengan pendekatan arsitektur metafora, di mana bangunannya tidak hanya hadir sebagai wadah pertunjukan, tetapi sebagai representasi makna dari seni itu sendiri. Bentuk massa dan atap bangunan ini dimetaforakan sebagai topi koboi yang melebar, sehingga berfungsi sebagai simbol naungan dan perlindungan bagi ekspresi seni dan budaya. Selanjutnya masuk kepada material-material yang digunakan pada bangunan ini. Yang pertama, atapnya ini menggunakan aluminium komposit panel atau ACP yang diaplikasikan pada struktur baja lengkung, memungkinkan pembentukan geometri bebas dan ekspresif, sekaligus menghadirkan tampilan arsitektur kontemporer yang ikonik dan fungsional bagi bangunan teater. Lalu teater ini dirancang menggunakan struktur cangkang atau shell structure sebagai sistem struktur utama yang diekspresikan melalui bentuk atap dan massa bangunan yang melengkung dan menyatu. Lalu yang ketiga, pada interiornya, pada ruang teater ini menggunakan panel akustik berbentuk berlekuk-lekuk atau gelombang, atau diffuser and absorber yang berfungsi memecah dan menyebarkan gelombang suara agar tidak terpantul langsung dengan tajam, lalu menghindari efek echo dan flutter echo sehingga suara terdengar merata di seluruh ruang penonton.
Digunakannya juga rock wall pada plafon dengan berbahan dasar serat mineral yang berfungsi utama sebagai penyerap dan peredam suara sekaligus isolator panas. Selanjutnya masuk kepada gambar kerja. Tampak potongan denah eksterior interior pada bangunan seni pertunjukan ini yang dimulai dari denah lantai 1. Denah lantai 1 ini adanya ruang teater itu sendiri di lantai 1, lalu ada ruang konser dan ada ruang servis lainnya di depan ruang konser dan ruang teater itu sendiri. Lalu ada denah lantai 2 sama fungsinya karena teater dan ruang konser itu sendiri nyambung ke lantai 2 sehingga adanya void dari lantai 2 ke lantai 1. Lalu di sini ada potongan, yang pertama ini ada potongan BB yang memanjang yang terpotong dan memperlihatkan tingkatan tribun dari bangunan teater itu sendiri dan tribun dari ruang konser. Lalu ada potongan AA yang menunjukkan area tribun jika dilihat dari depan. Lalu masuk kepada tampak depan, tampak belakang, tampak kanan, dan tampak kiri. Tampak depan ini jika diperhatikan di depannya ada bagian melengkung di tengah, yaitu sebagai area masuk atau area lobby. Nah, di belakang ada area lengkung tapi tidak ada fungsi ruang. Jadi bukan sebagai akses masuk karena sudah di bagian belakang. Lalu tampak kanan terlihat atapnya tidak menyatu dengan bangunan atau bisa dibilang terbuka. Tampak kiri juga seperti itu. Lalu ada foto-foto eksterior pada saat ini yang melihatkan nama bangunannya ada Suara Teater, lalu ada jalur akses masuk awal, lalu ada fasad bangunan itu sendiri. Lalu yang masuk kepada interior, yang pertamanya ada interior ruang teater itu sendiri, lalu ada interior ruang konser dan interior lobby atau ada juga interior void yang menonjol pada bangunan ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.